Mengerikan. Dialog Saifuddin Ibrahim, mantan pengurus Muhammadiyah dan dosen di Az-Zaitun, murtad menjadi pendeta. Beliau itu sangat paham Al-Quran dan melihat sisi dibongkar, ditelanjangi habis ayat-ayat berdasarkan otaknya. Dituduh Rasulullah gila wanita, gila nafsu. Nanti kita bahas ini, bedah buku. Ini mengerikan, Pak. Ini mereka edarkan nanti gratis di tangan umat Islam. Kalau kurang-kurang iman, Pak, kurang ilmu, bisa murtad. Laporan yang masuk sama kami setelah membaca buku ini, per hari orang murtad 150 orang per bulan. Mengerikan. Saya aja membaca gemetar ini, Pak. Ini baru, Pak. Tapi mereka sebarkan buku ini ke orang-orang muslim. Per bulan itu menurut data kemarin itu 150 per bulan orang murtad sudah. Beliau punya anak 3. Beliau orang Bima. Sekolah SMP SMA Muhammadiyah. Luar biasa, Pak, beliau ini. Tamat SD di Pak Prado, 79 SMP Negeri Tangga Bima, 83 SMA Muhammadiyah, 85-87 kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, berturut-turut menjadi mubaligh hijrah di Klaten dan Wonogiri. 1988 Fakultas Usuluddin Universitas Muhammadiyah Surakarta, 89 menikah dengan 3 orang laki-laki, 88-91 mengajar di SMA Muhammadiyah Jepara, 92-98 mengajar di pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Sawangan Depok, 98 sampai 2006 Dewan Guru Ma'had Al-Zaitun Indramayu, 2002 kuliah sastra Arab, 2002 kuliah jurusan komunikasi UT, 2003 jurusan jurnalistik Lembaga RS Dr. Sutomo, Maret 2006 puncaknya menerima Yesus sebagai juru selamat. Haleluya. Sampai sekarang hati-hati, Pak. Dosen Islamologi dan bahasa Arab di beberapa sekolah teologi Kristen di Indonesia, Malaysia dan Brunei. Orangnya ini. Anaknya 3 sekarang kuliah 2 di Universitas Muhammadiyah, yang 1 di Jakarta. Alhamdulillah kita sudah tarik karena mau dipaksa dimurtadkan sama beliau. Bapak nanti buka di YouTube, ketik dialog Islam Kristen atau Murtadin Saifuddin Ibrahim, akan muncul. Tapi jangan ditonton anak-anak, bahaya ini, Pak. Bagaimana bulan depan kita bedah buku ini? Mengerikan sekali. Tolong kok bisa anak-anak hadir, Pak. Suami, anak-anak, ibu, mahasiswa. Mengerikan sekali. Saya gemetaran saya baca buku ini tengah malam kemarin. Dia memahami itu, dia dosen agama, fasih bahasa Arab. Makanya enak dia memurtadkan orang. Jadi tidak ditemukan kata agama yang paling simpel itu adalah agama Nasrani, dijamin surga. Sementara umat Islam tidak ada jaminan. Apakah masuk surga Bapak? Insya Allah. Nah, nggak ada jaminan kan katanya. Pada pengertian insya Allah di sini adalah bentuk kepasrahan kepada Allah bahwa menentukan surga itu bukan ibadah, tapi karena rahmatnya. Kenapa kita mengatakan insya Allah? Padahal di Bible sendiri pun, bulan depan saya bawa Bible saya itu, Pak. Di Alkitab sendiri berisi, jika kamu mengatakan aku besok akan melakukan ini dan itu, jangan katakan aku melakukannya, katakanlah insya Allah. Itu di Bible masih ada, Pak, Alkitab, penerbitan Alkitab Indonesia, Bible tua. Saya punya itu, makanya saya mau ketemu dengan dia ini. Sekarang populer, Pak, jadi menjadi apa namanya kader pendeta internasional karena sudah mengajar di 3 negara, Indonesia, Malaysia dan Brunei. Indonesia, Singapura dan Brunei, luar biasa. Mohon Bapak kalau temukan ini di toko buku manapun, jangan dibeli, jangan dibaca. Bisa murtad, Pak. Karena dia habis mengkoreksi dari sisi bahasa Arabnya semua ini. Subhanallah. Yang paling mengerikan ini bab 8, perkawinan Muhammad. Dia menuduh Rasulullah itu budak nafsu. Dibahasnya istri Rasul satu persatu. Nauzubillah, Bu, mengerikan. Ya, Bu. Nih beliau ini. Jadi di sekarang di Brunei, di Singapura mereka sangat populer. Waktu dia dialog itu di salah satu tempat di Cawang, Pak. Itu dia pakai bahasa Arab itu, Al-Qur'an itu sangat fasih sekali. Karena dia memang dosen. Tapi anaknya menolak untuk murtad. Bahkan mengatakan tolong Pak kembali ke Islam, bertaubatlah Pak, katanya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah menonton, mendengar, menyaksikan cuplikan videonya? Ustadz Munsir Sitomorang begitu galau
Bapak Ibu tahu setiap pengajian yang dilakukan, yang dibuat oleh Munzir Situmorang, itu pembahasannya selalu Alkitab. Dia jarang sekali membahas Al-Quran, jarang sekali dia membahas hadis, jarang sekali dia membahas tentang adab, budi pekerti, tentang akhlak. Jarang, saudara. Yang dia bahas adalah Alkitab. Dia sibuk mencari kesalahan Alkitab. Ayat-ayat tertentu yang dia kutip, lalu dia bahas, saudaraku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, para pencinta Injil HBG, selain orang murtad karena membaca buku Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, lebih daripada itu Bapak Ibu, gara-gara kepastian keselamatan, ya, gara-gara kepastian keselamatan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Makanya satu-satunya nabi, rasul dan utusan ketika mereka mengatakan Yesus itu nabi, Yesus itu utusan, Yesus itu hanya rasul, dia bukan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, ketika kita bertanya, ada nggak nabi, rasul, utusan yang berani mengatakan aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau pun berada? Ada nggak nabi-nabi yang lain mengatakan seperti itu? Ada nggak nabi-nabi yang lain, rasul, utusan yang lain yang berani mengatakan kepada pengikutnya, kepada umatnya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya, mengatakan bahwa di mana aku berada, engkau pun berada? Ada nggak nabi, rasul, utusan yang lain yang berani mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup? Ada nggak? Tidak ada. Selain Yesus. Berarti dia bukan sekedar nabi, dia bukan sekedar utusan, dia bukan sekedar rasul. Dia raja di atas segala raja yang harus engkau hormati, karena di dalam dia ada kebenaran. Ya, karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Maka dia mengatakan, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apapun. Bapak Ibu, di dalam iman saya yang lama, dalam surat Al-Qasas ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berkata, fa amma man taba wa amana wa amila shalihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Artinya, maka adapun orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan kebaikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Sudah bertobat, beriman serta mengerjakan kebaikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Mudah-mudahan, moga-moga. Belum pasti beruntung, mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung. Bagaimana kalau dia hanya Islam KTP? Islam karena orang tuanya Islam, tapi dia bukan orang yang taat terhadap agamanya. Bukan orang yang benar-benar bertobat, bukan orang yang beriman. Jangankan mencium bau surga, masuk surga aja tidak akan. Bayangkan, sudah bertobat, beriman, mengerjakan kebaikan, maka mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung. Ini bukan perkataan manusia, ini perkataan Allah yang tertulis dalam surat Al-Qasas ayat 67. Bapak Ibu, dalam surat Al-Imran 19 ayat 71, Allah mengatakan, wa iminkum illa wariduha kana ala rabbika hataba maqdiyan. Semua orang di antara kamu mendatangi neraka, hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Mendatangi neraka, suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya pilih yang pasti. Yesus adalah satu kepastian, satu jaminan kepastian keselamatan yang diberikan kepada kita. Itu Yesus, Bapak Ibu. Ya, hanya Dia ya satu-satunya pribadi yang bisa memberikan jaminan, bisa memberikan kepastian, bisa memberikan keselamatan kepada kita. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Munzir Situmorang terkait buku yang ditulis oleh seorang murtadin, khususnya Pendeta Saifuddin Ibrahim, di mana dia menulis buku dengan isi yang mengupas atau mengulas kembali tentang cerita atau kisah-kisah nabi-nabi yang ada di dalam hadis. Nah, teman-teman, tentu saja apa yang sudah dituliskan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim dalam bukunya itu berdasarkan ayat-ayat, berdasarkan kisah-kisah yang tertulis, yang tercatat dalam hadis itu.
Nah, teman-teman, sekalipun itu sudah merupakan suatu yang menakutkan bagi Ustadz Munsir Situmorang ya, di mana dia mengatakan tadi bahwa ketika dia membaca buku tersebut, itu dia merinding melihat, ngeri melihat isi buku itu. Nah, teman-teman, karena memang Saifuddin Ibrahim ini mengulas itu sesuai dengan apa yang tercatat. Dan Ustadz Munsir Situmorang ini dia maunya janganlah dibongkar cerita itu, janganlah diulas kisah itu, karena mungkin kita tidak tahu isinya seperti apa ya, karena saya tidak pernah membaca buku Saifuddin Ibrahim. Yang jelas sesuai dengan apa pernyataan Ustadz Munsir Situmorang bahwa itu sangat menakutkan dan itu memberikan ancaman kepada saudara-saudara seimannya di mana terancam akan murtad. Dan sesuai dengan laporan yang diterima oleh Ustadz Munsir Situmorang bahwa hampir setiap minggu bahkan setiap tahun itu ada begitu banyak yang murtad karena isi buku tersebut. Nah, teman-teman, itulah para oknum-oknum ustadz yang begitu suka membuat narasi-narasi yang memang itu hanya asumsi dan prasangka mereka. Dan kita lihat juga sebagian dari mereka, khususnya para mualaf ya, seperti Ustadz Moko Ginta, dia juga menulis buku dengan dasar-dasar ayat Alkitab. Dia mengupas juga itu dengan cara membelokkan kebenaran ayat-ayat Alkitab. Dan orang Kristen itu tidak pernah takut dengan hal itu, tidak pernah panik dengan hal itu, karena iman kekristenan itu cukup kuat, cukup dasarnya adalah ayat Alkitab saja. Orang Kristen tidak pernah takut, tidak pernah panik dengan adanya buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh muslim seperti Moko Ginta kemarin itu. Nah, teman-teman, jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Marilah kita lebih cerdas ya dalam beragaman. Nggak usah takut, nggak usah panik kalau misalnya ada yang menulis buku. Ya, kalau memang sesuai dengan isi yang tercatat dalam kitab sucimu dan juga dalam hadis itu, ya nggak perlu takut. Dan cukuplah mengulas kembali, cukuplah menjelaskan ulang apa yang dimaksud oleh ayat-ayat tersebut. Kalau memang tidak setuju dengan buku-buku Saifuddin Ibrahim, ya nggak apa-apa dibantah dengan narasi yang berdasarkan dalil juga. Jangan asumsi. Nah, jadi demikian saja yang perlu saya sampaikan, karena selama ini kan kita tahu bahwa para mualaf seperti Munsir Situmorang, Moko Ginta kemarin, Stephen Indra Wibowo, seperti Donditan, Kainama, karena memang mereka sibuk membahas ayat-ayat Alkitab hampir setiap hari, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk mengajarkan isi kitab suci mereka kepada umatnya sendiri. Nah, jadi itu jangan salahkan orang Kristen kalau kemudian mereka menjadi murtad, karena lebih banyak mereka mendengar ayat-ayat Alkitab yang disampaikan oleh para mualaf itu sendiri daripada ayat-ayat Al-Quran, karena jarang sekali diajarkan oleh para mualaf ayat-ayat Al-Quran kepada umatnya, kepada jemaahnya. Nah, begitu mereka diundang ceramah, maka yang dibahas ayat Alkitab, sehingga isi Alkitab Kristen itu tersebar kemana-mana dan didengar oleh banyak umatnya sendiri, sehingga mereka mendengar dan menyelidiki kebenarannya, dan ketika mereka sudah menemukan kebenarannya, sehingga mereka mengambil keputusan untuk menjadi murtad. Jadi orang Kristen tidak salah dalam hal ini, karena kalian aja yang kurang menjelaskan isi kitab suci kalian kepada umatmu, karena kamu sudah terlalu sibuk mengurusin kitab orang lain. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.